menjelaskan penggunaan group dan having dan juga join pada MySQL. Baik, langsung aja di sini saya udah buka command prompt-nya. Jadi yang akan saya jelaskan ini menggunakan command prompt. Langsung aja kita masuk dulu pertama ke database-nya ya. Maaf, saya belum menyalakan XAMPP. Jangan lupa XAMPP-nya dinyalakan dulu. Oke. Root ya. Maaf. Root. Oke, ini show databases. Itu kita gunakan untuk melihat database apa aja yang kita punya. Di sini saya ada banyak database. Di sini saya akan pakai database universitas menggunakan use universitas. Universitas. Oke, ini udah saya gunakan. Pertama saya ingin cek tabel apa dulu yang ada di dalam. Show tables. Oke. Nah, di sini ada tabel dosen, KRS, mahasiswa, matkul, staff. Ini view. Saya belum menjelaskan view, jadi saya akan ngecek dulu pertama untuk select from bintang from dosen untuk mengecek data dosen. Kemudian mahasiswa ini ada 5 record, ini ada 10 record untuk mahasiswa. Kemudian untuk matkul 7 record, kemudian untuk KRS itu ada 5 record. Oke. Nah, pertama di sini yang ingin saya jelaskan dulu adalah untuk penggunaan group ya, group dan juga having. Jadi group by itu kita gunakan untuk mengelompokkan data. Nah, kalau di sini itu kan saya menggunakan select bintang from mahasiswa. Nah, artinya di sini saya melihat semua isi data pada tabel mahasiswa. Nah, bagaimana kalau misalkan saya ingin menampilkan data pada tabel mahasiswa namun berdasarkan kelompoknya gitu. Maksudnya berdasarkan kelompok bagaimana? Misalkan select. Nah, select bintang. Saya masih pakai menggunakan bintang dulu supaya terlihat bedanya. Select bintang from mahasiswa. Tapi di sini saya menggunakan group by ya. Group by UTS. Oke. Nah, di sini select bintang from mahasiswa. Di sini select bintang from mahasiswa, tapi ada di belakangnya pakai group by UTS. Nah, kalau kita lihat dari hasil outputnya, urutannya beda ya. Jadi dia ngambil dulu datanya dari yang 0, ya. 0 itu miliknya NIM 77, kemudian 40, 70, 80, 85, 89, jadi 90. Jadi kayak urut gitu ya. Jadi seakan-akan datanya ini urut. Kemudian kalau dilihat lagi di sini ada nilai 80 itu ada 2. Yang di sini cuma 1 80-nya. Kemudian nilai 0 itu ada 2, dia cuma ambil 1. Jadi dia hanya menampilkan satu data saja untuk masing-masing nilai yang ada pada UTS. Jadi nggak kesemuanya dia tampilkan. Nah, atau bisa juga group by jurusan. Nah, mungkin ini lebih cocok ya. Nah, jadi dia hanya mengambil masing-masing untuk jurusan itu satu. Jurusan ini kan ada 3, TE, TM, sama TI. Jadi karena sudah kita kelompokkan, jadi dia mengelompokkan berdasarkan jurusan apa saja yang ada di dalam. Karena jurusan yang ada di dalam 3, maka dia hanya mengambil 3 data saja, yaitu untuk TE, TI, dan TM. Datanya dia ambil ya berdasarkan data salah satu data yang ada di dalam aja, walaupun
E-nya ada banyak, TI-nya ada banyak, tapi ada ngambilnya satu aja gitu. Nah, kapan kita menggunakan group by? Tergantung permintaan. Jadi kalau misalkan dia minta coba tampilkan dong data-data nilai mahasiswa, tapi di atau tampilkan nilai UAS berdasarkan jurusannya ya gitu. Atau tampilkan berdasarkan ID matkul gitu. Jadi tergantung kita itu ingin menampilkannya itu berdasarkan apa ya, sama kayak di folder Explorer ya, di folder biasa kita. Nah itu kan kalau kita buka data itu kan ada, kita klik kanan ada group by. Nah bisa group by name, data modified, type atau size. Jadi balik lagi kita mau mengelompokkan data-data ini tuh berdasarkan kelompok apanya. Nah mirip dengan itu, jadi di dalam database group by itu kita gunakan untuk mengelompokkan, walaupun jumlahnya ada 100 tapi kalau dia hanya dalam 100 data dalam satu kelompok, ya udah kelompoknya aja yang ditampilkan, sama kayak ini gitu. Jurusan TE walaupun mahasiswanya ada banyak, tapi kalau yang dia minta tampilkan jurusannya aja, tetap jurusan TE itu ya TE aja gitu. Jadi jurusan itu ada 3 di fakultas walaupun mahasiswanya banyak gitu. Nah, kemudian contoh lagi misalkan ini kita pakai select bintang semua ya. Nah, kita coba lagi dengan tanpa bintang deh gitu ya. Select name, kemudian nama, jurusan. Nah, kemudian saya pakai agregat untuk fungsi sum. Nah, tampilkan, jangan agregat deh, average ya. Tampilkan nilai rata-rata dari UTS ya pada tabel mahasiswa, tapi kita kelompokkan berdasarkan jurusan. Nah, group by jurusan. Group by jurusan. Oke. Jadi di sini rata-rata untuk nilai rata-rata untuk nilai UTS untuk TE itu 87, TI 75, TM 75. Kalau kita tanpa jurusan, group by gitu ya. Nah, kalau misalkan kita membuatnya tanpa group by jurusan, maka dia akan nge-average semuanya aja gitu. Jadi semuanya dia rata-ratakan, padahal kan kita pengen tahu untuk TE itu berapa, TI itu berapa, TM itu berapa. Tapi kalau kita nggak grup kan dia, maka dia akan menghitung semuanya, kecampur TI, TE sama TM-nya. Jadi harus kita buat ke dalam bentuk grup. Kemudian kita cari lagi misalkan average untuk UAS. Nah, average untuk UAS dari masing-masing jurusan, makanya harus digrupkan. Jadi rata-rata UAS untuk TE itu 75, TI itu 86, TM itu 90. Nah, kita nggak mungkin kan kita ada nama dan NIM, ya ini maka nama dan NIM-nya kita hapus saja ya. Jadi langsung untuk jurusan TE rata-rata UAS-nya 75, TI 86, TM itu 90. Nah, kemudian apalagi untuk grup gitu ya. Misalkan kita ingin select count ya. Ada berapa orang sih yang ikut UTS atau UAS? Nah, jadi kita hitung count UTS as jumlah gitu ya, kita pakai as jumlah peserta UTS. Nah, berdasarkan jurusan. Nah, TE itu jumlah pesertanya 2 orang, TI 2 orang, TM 4 orang. Nah, kalau kita cek keseluruhan, select bintang, mahasiswa. Nah, TM 1, 2, 3, 4. 4, TI-nya 1, 2, 2, TI-nya 2, 1, 2. Nah, ini enggak
dicantumkan karena ini nilai UTS-nya 0 ya. Jadi yang 0 dia nggak masukin ke dalam gitu. Jadi yang hanya ada isinya aja. Nah, kalau peserta UAS ya berarti tinggal kita ganti ini untuk UAS. Kalau TE itu dia 4. Nah, itu 2, 3, 4 ya yang ikut. TI juga 2 sama kayak yang tadi. TM-nya beda. TM-nya sekarang jadi 4. Kalau tadi TM-nya bukan. TE ya. TE tadi 2, sekarang jadi 4. Nah, karena di sini ada 2 orang dari jurusan TE yang ikut UAS tapi sebelumnya pas UTS nggak ikut. Nah, jadi kita gunakan count. Nah, jadi itu penggunaan grup ya. Nah, sekarang kita lanjut penggunaan ada having. Jadi udah kita grupkan, kemudian kita gunakan having lagi. Having itu di sini kita gunakan untuk melihat apakah grup tersebut sudah memenuhi kriteria atau belum. Ya, jadi having digunakan untuk melihat apakah yang sudah kita grupkan itu sudah memenuhi kriteria atau belum. Contohnya misalkan saya bikin di sini select bintang from mahasiswa. Kita grupkan berdasarkan jurusan, ya. Kita kelompokkan berdasarkan jurusan, tapi nah, yang mempunyai kriteria nilai UTS itu sama dengan 70. Jadi dia akan menampilkan seluruh. Pertama dia kelompokkan berdasarkan jurusannya, kemudian dia cari lagi yang mana yang mempunyai nilai UTS 70. Oke. Jadi ternyata cuma ada satu yang memiliki nilai UTS 70. Nah, kalau tadi kita lihat 70 punya si Dion. Oke, berarti dia cuma nampilin satu aja. Atau bisa juga select bintang from mahasiswa, kita kelompokkan dia berdasarkan jurusnya, tapi kita melihat untuk mahasiswa yang mempunyai nilai UTS itu sama dengan 70 ya. Atau ingat di sini saya pakai atau berarti menggunakan or bukan and. UAS nilainya lebih besar sama dengan 87. Berarti dia nyari yang UTS-nya 70 atau yang UAS-nya 87. Maka keluarlah datanya. Jadi having di sini kita gunakan untuk mengecek kriteria dari sebuah grup. Di sini kita udah grupkan berdasarkan jurusan, kemudian kriterianya apa? Oh, kriterianya adalah yang mempunyai nilai UTS atau UAS sekian gitu. Nah, contohnya lagi misalkan select name nama gitu ya. From mahasiswa. Saya grupkan berdasarkan jurusan lagi. Tapi yang mempunyai ini pakai agregat ya, saya pakai fungsi agregat max yang mempunyai nilai maksimal untuk UTS itu adalah lebih besar dari 60. Nah, select name nama from mahasiswa. Oh, grup by-nya ketinggalan ya. Grup by jurusan having max UTS-nya besar dari 60. Oh, jangan, saya pakai select bintang aja. Oke, select bintang from mahasiswa grup jur. Nah, wait. Saya select bintang from mahasiswa grup by jurusan having max UTS-nya 60. Nah, gini. Nah, jadi di sini nilai maksimal UTS-nya itu harus lebih besar dari 60. Jadi yang selain dari itu
yang nilai max UTS-nya nggak lebih besar dari 60, maka dia tidak akan menampilkan nilainya. Nah, jadi untuk penggunaan group by dan juga having itu biasanya sering menggunakan fungsi-fungsi agregat. Fungsi-fungsi agregat itu misalkan max, min, kayak yang tadi count, kemudian sum, kemudian average. Nah, itu sering digunakan gitu.